Jejak historis Syekh Abul Fadol Senori Tuban. Kiai yang tidak mau sukses, setiap usahanya sudah maju maka beliau berganti membuat usaha baru dimulai dari nol lagi, entah apa maksud dan tujuannya. Kiai desa kelas dunia, gaya biasa ilmunya luar biasa. Berjuluk kamus berjalan, beliau guru besarnya Kiai Haji Maimoen Subair Rembang. Indonesia tak kekurangan ulama yang memiliki karya luar biasa dan diakui dunia. Di setiap dekade, selalu ada ulama yang muncul dan menjadi bintang zaman meskipun di balik layar. Salah satunya, Kiai Abul Fadol Senori. Sewaktu hidup, namanya tidak terlalu dikenal, namun sepeninggalnya, namanya melambung tinggi. Seiring dengan dipakainya kitab-kitab karya tulisnya sebagai kurikulum dasar di seluruh pesantren NU di Indonesia. Tatkala membaca kitab karyanya, para ulama akan terpukau dengan keindahan sastra, susunan kata, serta gaya bahasa yang mudah dicerna. Seolah-olah karya itu ditulis oleh ulama besar berkebangsaan Arab asli. Padahal, Kiai Abul Fadol Senori sama sekali belum pernah belajar di tanah Arab. Ahmad Abul Fadol lahir tahun 1921 di Sedan, Rembang, Jawa Tengah dari pasangan Kiai Haji Abdus Syakur bin Muhsin bin Saman bin Mbah Serut dan Nyai Sumiah binti Kiai Ibrahim. Kiai Abdus Syakur adalah ulama yang ternama karena kecerdasannya. Beliau pernah belajar kepada Syekh Kafrawi Tuban, setelah itu melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Haramain, berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syatta, Syekh Zaini Dahlan dan lainnya. Sepulangnya dari Haramain beliau berguru pada Kiai Soleh Darat di Semarang. Bekal keilmuan inilah yang menjadikan pondok Kiai Haji Abdus Syakur banyak diminati santri untuk belajar agama. Kiai Abdus Syakur memiliki strategi pengajaran yang efektif dan sangat tegas, yakni kewajiban seluruh santri menulis ulang materi belajar yang sudah disampaikannya. Kiai Abdus Syakur menerapkan metode hafalan serta menulis kitab atau memberi makna pada kitab kepada santri-santrinya. Hal ini berlaku pula bagi Fadol yang ikut-ikutan ngaji meski masih sangat kecil. Alhasil para santri Kiai Syakur memiliki penguasaan kitab yang detail dan mendalam. Pendidikan yang diterapkan Kiai Abdus Syakur kepada putranya mempengaruhi dalam proses belajar. Kiai Abdus Syakur sangat ketat sekali dalam memantau putranya dalam belajar agama. Sehingga Kiai Abul Fadol Senori lebih cepat dalam memahami berbagai disiplin ilmu dan cepat dalam menghafal. Proses belajar. Fadol kecil memiliki tingkah laku yang jengkeli. Tingkah polanya begitu liar, usil, dan menggemaskan. Tiap ada tamu yang hadir, minuman dan makanan yang disuguhkan pasti sudah dicicipi satu-satu oleh Fadol. Para tamu yang hadir, kebanyakan orang soleh, santri dan kiai, malah senang dan mendoakan Fadol kelak menjadi ulama besar. Benar saja. Usia 6 tahun sudah mahir membuat syair Arab tanpa belajar. Sambil bermain di pinggir sungai, ia melantunkan syair karangannya sendiri. Pada usia 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran di luar kepala dalam tempo 2 bulan. Padahal rata-rata menghafal Al-Quran membutuhkan waktu 3-5 tahun. Fadol memiliki hafalan yang sangat tajam. 15 juz yang awal dihafal dalam tempo 1 bulan, setiap 1 juz dibaca 3 kali dalam 1 kali duduk dan langsung hafal. Lalu 15 juz yang akhir juga ditempuh 1 bulan dengan metode setengah juz dibaca 3 kali dan langsung hafal. Sewaktu kecil ia seringkali bermain di depan pemukiman Belanda dan dari situ pula ia belajar bahasa Belanda secara otodidak dan mahir berbicara bahasa asing itu. Fadol memulai belajar kitab kuning sejak kecil, ia bahkan diwajibkan menghafal beberapa kitab di antaranya Aqidatul Al-Awam, Nazam Ibnu Imad, Tarsyih, Maksud, Al-Imriti, Alfiyah Ibn Malik, Al-Jurumiyah, Jauharul Al-Maknun,
Ukudu Al-Juman dan Nazam Jamu Al-Jawami. Di usia 11 tahun Fadol sudah mampu mengajar sekaligus menulis kitab. Ketika khatam Ukudul Juman, gaya dan tata bahasa karangan beliau menjadi penuh warna dan bernilai sastra tinggi. Pada usia itu pula, setelah abahnya selesai membaca kitab bersama para santri, Fadol ikut-ikutan membaca kitab yang sama sambil menerangkan isinya. Ajaib, keterangan yang disampaikan Fadol kala itu persis seperti keterangan yang disampaikan abah sebelumnya. Pernah suatu ketika sang abah menjelaskan makna suatu syair Arab yang sulit kepada para tamu, namun para tamu nampak kesusahan menangkap penjelasan Kiai Syakur dan seketika itu Fadol turut memberi penjelasan yang runut dan jelas sehingga pada akhirnya mereka paham. Itulah bukti ketajaman ingatan dan kecerdasan Fadol yang di atas rata-rata dan diakui oleh khalayak. Semangat Kiai Abul Fadol dalam belajar sangat besar. Setelah sang abah wafat, ia meneruskan rihlah ilmiahnya ke pondok pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Hadrota Syekh Hashim Asy'ari. Dalam waktu 1 tahun, Kiai Hashim Asy'ari menganggap Kiai Abul Fadol sudah menguasai ilmunya dengan baik. Diberikanlah ijazah sanad periwayatan hadits seperti Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan Kiai Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfuz Termasi. Keseharian dan wirid. Dalam keseharian, Kiai Fadol hidup dalam kesederhanaan dan kezuhudan. Ia sangat tertib dalam menjaga salat wajib di awal waktu dan berjamaah. Kiai Fadol juga dalam keseharian berpenampilan biasa saja. Orang awam yang belum kenal pasti tak mengira Kiai Fadol adalah sosok ulama besar. Pakaian yang dikenakan seadanya asalkan bersih, suci, dan menutup aurat. Saking sederhananya, ketika takziah kewafatan Kiai Haji Suber Sarang, Kiai Fadol hadir di tengah jamaah tanpa ada yang tahu bahwa ia adalah sosok ulama besar. Tak ayal, beliau sempat dicueki atau tidak dihormati oleh orang karena songkok hitam yang dipakai tidak lagi hitam tapi telah berubah warna menjadi merah. Baju yang dikenakan lusuh, hingga orang acuh memandangnya. Orang-orang baru tahu kalau itu adalah Kiai Fadol yang sangat terkenal. Setelah Mbah Maimun Zubair memergokinya di tengah jalan, seketika Kiai Haji Maimun langsung menciumi tangan beliau dan menempatkannya pada tempat yang layak. Kiai Fadol memiliki wirid rutin yakni menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari atau 60 kali dalam sebulan dengan hafalan. Dan 1 wirid lagi, yakni membaca kitab besar sampai khatam dalam 10 hari. Kiai Fadol bahkan dinilai hafal isi kitab-kitab tersebut. Buktinya, bila ada persoalan, Kiai Fadol mampu menunjukkan jawaban disertai takbirnya, seolah-olah tidak ada masalah yang muskil apalagi mauquf. Kiai Fadol sering dijuluki dengan gelar Kamus Berjalan karena saking banyaknya penguasaan literatur kitab kuning yang dihafalnya. Ia sangat telaten dan piawai menggunakan bahasa yang mengena dan menyentuh hati dalam menyampaikan materi khutbah atau ceramah agama. Sehingga tak jarang jamaah dan santri menangis terseduh saat mendengarnya. Pekerjaan. Kiai Fadol sama seperti warga lainnya yang berkewajiban memberikan nafkah pada keluarga, anak dan istrinya. Di tengah kewajiban mengajar santri, Kiai Fadol menyisihkan waktu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berbagai pekerjaan yang pernah ditekuni adalah sebagai penjahit, berjualan benang dan kain, membuka toko servis jam, reparasi sepeda pancal dan motor, servis barang-barang elektronik, sewa becak, mendirikan pabrik rokok dan lain sebagainya. Anehnya, ketika usaha tersebut sudah mulai berkembang maju, Kiai seketika meninggalkannya dan diserahkan kepada pegawai-pegawainya. Sementara itu Kiai Fadol ganti pekerjaan lainnya mulai dari nol. Hal ini menunjukkan kepribadian Kiai Fadol yang tak tergiur dengan kenikmatan dunia. Tujuan bekerja hanya diniati beribadah bukan menumpuk harta. Baginya,
Segala sesuatu mesti diniati ibadah dan memberi nafkah anak istri dan keluarga hingga membantu perekonomian masyarakat dari hasil berbagai usahanya adalah ibadah yang besar nilainya. Karya tulis. Kiai Fadol sejatinya memiliki puluhan bahkan ratusan karya tulis, karena beliau tekun menyisihkan waktu untuk menelaah dan menulis bahkan sejak usia remaja. Namun sayangnya, banyak sekali karya beliau yang tidak terdokumentasikan dengan baik karena sebagian besarnya hanyut diterjang banjir besar tahun 1971. Sedang sebagian lainnya tersebar dan dibawa oleh murid-muridnya dari berbagai daerah, sehingga sulit untuk dilacak hingga sekarang. Di antara karya tulis Mbah Fadol yang sudah dicetak dan bisa kita temui di pasaran adalah Tasilul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Kasfifut Tabari fi Salatit Tarawih, Ahli Musamarah fi Bayani Auliil Ashrah, Durul Farid fil Ilmi Tauhid, Al-Lamma'ah fi Tahqiq Al-Musama bi Al-As-Sunnah wa Al-Jamaah. Hal demikian karena Kiai Fadol dalam pengajarannya seringkali menyusun materi pelajaran yang komplit baik berbentuk nastar maupun nazam. Lalu setelah khatam, catatan tersebut diberikan kepada para santri yang mengaji. Contohnya nazam Bahjatul Hawi dan nazam Jamul Jawami, yang masih disimpan santrinya. Semasa hidup, tak banyak yang tahu dan sempat menjadi santri Kiai Fadol. Mereka yang pernah belajar dari Kiai Fadol kelak menjadi ulama besar, di antaranya adalah Mbah Kiai Abdullah Fakih Langitan, Mbah Kiai Maimoen Zubair, Mbah Dimyati Rois Kendala, dan Kiai Hashim Muzadi. Wafat. Kiai Abul Fadol meninggal pada tahun 1989 dan dimakamkan di Senori Tuban, Jawa Timur. Hingga usia senjanya, Kiai Fadol masih menjaga rutinitasnya seperti hidup zuhud, melakukan wirid, maupun mengajar santri sekaligus menulis kitab. Di akhir usianya, Kiai Fadol ditemani sahabatnya, yaitu Mbah Hasan Mangli. Kiai Fadol memang kurang populer, namanya besar justru setelah beliau meninggal. Namanya berkibar seiring dibacanya kitab-kitab beliau di pesantren-pesantren. Namanya bahkan disejajarkan dengan ulama mualif besar lainnya, seperti Syekh Ihsan Jampes pemilik Sirajut Talibin maupun Syekh Mahfuz Termas pemilik Manhaj Zawin Nazar. Bahkan, Kiai Dimyati ulama ahli Al-Quran dan tasawuf asal Banten merasa menyesal kenapa selama hidupnya tak pernah mendengar dan bertemu Kiai Fadol setelah membaca kitab karyanya. Kiai Dimyati pun berkomentar bahwa tulisan Kiai Fadol memiliki nilai sastra yang indah, pengetahuan agama yang luas, dan gaya tutur yang mudah dipahami. Di sisi lain, Mbah Moen kerap memuji sang guru ketika mengaji ataupun dalam tausiah beliau. Ojo isin dadi wong Jowo, delok toh Mbah Fadol Senori. Ora tahu ngaji ning Arab, tapi geneyo kok iso, alim ngalahno sing ning Arab. Alime koyok ngono, karangane kitab pirang-pirang. Jangan malu menjadi orang Jawa, lihatlah Mbah Fadol, beliau tidak pernah sekalipun belajar di Arab, tapi kealimannya mengalahkan yang belajar di Arab. Betapa alimnya beliau, karangan kitab beliau pun sangat banyak. Sumber: Kiai Haji A. Aziz Masyuri, 99 Kiai Karismatik Indonesia, Jakarta, Keira, 2020. Syekh Abul Fadol Senori, Syarah Kawakib Al-Lamaah, Jakarta, Sahifa, 2020.